صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. Halaman ke-83 bab sifatus shalah, bab yang menjelaskan tentang kriteria salat sampai kepada rukun-rukun salat, yaitu rukun yang ke-7 as-sujud marratain, yaitu kriteria tentang atau yang menjelaskan tentang syarat sahnya sujud. Wa 'adamus sujud 'ala syai' mahmudun lah. Tidak diperbolehkan sujud di atas sesuatu yang apabila kita bergerak maka dia bergerak. Ya, tidak boleh sujud di atas sesuatu, baik itu kain, baik itu kertas dan sebagainya, yang apabila kita itu bergerak maka dia juga ikut bergerak. Ya, yataharrak bi harakati walau bil quwwah. Ka'an yasjud 'ala syai' la yataharrak bi harakati ka'idan. Yang dimaksud bergerak di sini apabila ketika kita berdiri maka dia bergerak. Kalau misalkan kita sujud di atas sesuatu apabila kita berdiri maka kemudian sesuatu itu ikut bergerak, maka bagaimana? Walau qama la taharrak bi harakatihi fala yasih, maka sujudnya dianggap tidak sah. Tapi kalau misalkan kita sujud di atas sesuatu yang kalau kita duduk dia bergerak, tapi kalau kita berdiri ya dia bergerak. Ya, kalau misalkan kita duduk dia bergerak, berdiri tidak bergerak. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang apabila kita berdiri dia bergerak maka batal. Tapi kalau misalkan kita duduk dia bergerak dan kita berdiri dia tidak bergerak maka tidak batal. Itu perbedaannya. Khilafan li Malik wa Abi Hanifah. Tapi dalam hal ini ya berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Adapun mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi menghukumi sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak apabila kita berdiri maka dihukumi tetap sah. Kecuali mazhab kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Karena kal juz'i minhu. Alasannya kenapa dikatakan sah menurut mazhab Maliki dan Hanafi? Alasannya adalah karena bagaimanapun sesuatu yang apabila kita bergerak maka dia ikut bergerak, itu adalah merupakan satu kesatuan. Dalam mazhab Syafi'i berbeda. Alasannya ya kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang apabila kita berdiri maka dia ikut bergerak, karena menganggap bahwasanya apa? Sesuatu itu menjadi penghalang. Ya, ketika seseorang itu menempelkan dahinya ke tempat sujud. Wa tabtul bihi salatuhu in 'alima wa ta'ammada wa illa a'adahu. Ini bagi orang yang mengetahui perihal tentang sujud di atas sesuatu yang apabila kita itu bergerak, berdiri kemudian bergerak, apabila dia mengetahui bahwasanya sujud semacam ini batal, maka sujudnya dihukumi batal. Ya, maka sujudnya dihukumi batal. Wa illa a'adahu. Apabila setelah sholat dia dikasih tahu, misalkan ada yang kasih tahu bahwasanya sujudnya tadi tidak sah karena sujud di atas sesuatu yang dia itu bergerak apabila dia berdiri, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Ya, sama dengan tadi saya sholat di belakang seorang makmum. Ya, jamaah
itu sayangnya. Wallahu a'lam, dia ingin tahu atau tidak ya. Ya, ketika sujud itu dirinya nampak, jelas nampak, terbuka jelas, ada sekilan terbuka. Ya, itu sekilan ada terbuka. Nah, itu berarti auratnya terbuka. Masalah aurat ini sadar atau tidak sadar, kalau terbuka batal. Ya, sadar atau tidak sadar, kalau terbuka itu batal. Ya, tahu atau tidak tahu, kalau misalkan nampak auratnya maka sholatnya batal. Nah, itu kalau dilakukan sholat terus-menerus seperti itu, ya sudah, selamanya sholat yang dihukumi tidak sah, alias batal, wajib dia mengulangi sholatnya. Nah, cuma terkadang kita mau menyampaikan, ya bingung kan kita, ya kan, terima atau tidak orang dia kan. Atau kalau kita nyampaikan nerima tapi dia tidak mau mengulang sholatnya, biasanya begitu. Kalau kita sampaikan dia nerima tapi dia tidak mau mengulang sholatnya. Apa alasannya? Allah Maha Pemaaf. Alasannya Allah Maha Pemaaf. Tapi tidak tahu dimaafkan sama Allah. Itu masalahnya, ya kan? Illa yakuna syai'an fi yadihi kamindil fayasih sujuduhu alaihi ma'al qara' li'annahu fi hukmin munfasil. Ya. Nah, kalau misalkan dia sujud di atas sapu tangan, ya, dia sujud di atas sapu tangan, bagaimana? Maka hukumnya sah. Ya, di atas, ya kayak sejadah kecil itu kan. Nah, maka hukumnya sah. Wa kharaja bi mahmulihi sarirun yusalli alaihi wa huwa yataharrak bi harakatihi li'annahu fi ma'na munfasil. Dan di luar daripada itu, kata beliau, kata penulis, bahwasanya apa? Ada orang yang barangkali sholat di atas ranjang dikarenakan suatu alasan, karena berhalangan, tadi itu sakit atau karena lansia, sholat di atas ranjang. Maka ketika sholat, otomatis ya ketika dia melaksanakan gerakan-gerakan sholat, itu biasanya ranjang itu kan ikut bergerak. Apalagi mohon maaf kalau ranjangnya itu, kakinya itu terbuat daripada roda, maka umumnya ranjang itu akan bergerak. Apakah ini juga masuk pembahasan bahwasanya ya sholat yang dianggap tidak sah karena bergerak, sesuatu yang dia pakai ketika dia itu bergerak di dalam sholat? Maka jawabannya adalah ini tidak masuk kategori, tidak masuk pembahasan. Jadi sholatnya tetap sah. Kenapa? Alasannya adalah karena ranjang dengan orang yang sholat itu bukan satu kesatuan, artinya terpisah. Beda kalau misalkan seseorang itu sujud di atas sarung yang dia kenakan, atau sujud di atas pakaian yang dia kenakan seperti mukena bagi perempuan, atau laki-laki sarung, maka itu dihukumi batal. Kenapa? Karena itu termasuk daripada pakaian. Adapun ranjang itu bukan termasuk daripada pakaian. Wa alima mimma marra annahu la budda min mubasharati ba'd jabhatihi musalla falau asiba jabhatuhu li jarahatin wa khafa min naz'il asabah mahdhura tayammum wa kadha masyaqqah shadidah bil 'udri wa la qada' li'annahu 'udrun ghalibun daim. Apabila seseorang mengalami sesuatu di salah satu anggota sujudnya. Anggota sujud ada berapa? Ada 7 kan? Anggota sujud yang pertama itu apa? Dahi. Apabila ada seseorang dahinya itu ya, terhalang untuk menyentuh antara kulit dengan tempat sujud, misalkan dia luka, dia pakai handiclass, atau misalkan dia pakai perban, ya kan, karena luka tadi itu, bagaimana? Ya, dijawab hati wa khafa min asli suara, maka tidak memungkinkan untuk dibuka, entah handiclassnya, entah perbannya, tidak mungkin untuk dibuka, karena kalau dibuka takut darahnya ngalir. Maka bagaimana? Akan dikatakan di sini bahwasanya ya sujudnya dihukumi sah wala qada, dan dia tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya. Ya,
dianggap sah walaupun dia sujud ya dengan dalam keadaan dahinya itu berperban. Walaupun semuanya diperban, tidak ada nampak sama sekali dahinya sama sekali tidak nampak. Ya, bagaimana dihukumi sah? Karena dia termasuk udzur. Udzur artinya seseorang yang berhalangan. Itu penjelasan tentang sujud. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, selesai sudah pembahasan kita tentang sujud. Kemudian masuk selanjutnya ya rukun solat yang ke-8, ats-tsamin al-julus baina sajdatain. Rukun solat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Walau fin nafli, walaupun dalam rangka melaksanakan solat sunnah. Artinya syarat duduk di antara dua sujud itu merangkap baik itu sholat fardu 5 waktu sekaligus Jumat atau sholat sunnah. Jadi tidak ada bedanya. Bukan dalam arti misalkan bukan dalam arti kalau misalkan sholat sunnah syaratnya berbeda dengan sholat fardu, duduk di antara dua sujud, tidak, syaratnya tetap sama. Apa? At-tuma'ninah fihi yaqinan, yaitu duduk di antara dua sujud, di antara syaratnya adalah dalam keadaan tuma'ninah. At-tuma'ninah itu yaqinan, artinya apa? Dia harus meyakini dan memastikan bahwasanya duduknya itu benar-benar dalam keadaan tuma'ninah. Tuma'ninah itu maknanya apa? Bihaitu yastaqirru a'dha'uhu fi mahallihi. Ya, memastikan bahwasanya anggota tubuhnya itu menetap pada suatu posisi, yaitu posisinya sedang duduk. Ya, maka dia harus memastikan bahwasanya posisinya pada saat itu dia benar-benar duduk, tidak dalam keadaan antara duduk dengan bergerak. Kan ada orang itu duduk seakan-akan dia itu mau bergerak, seperti ada goyangan. Ya, habis sujud, duduk, langsung sujud. Ya, seperti seakan ada goyangan. Ya, maka hal yang semacam ini berarti tidak memenuhi syarat duduk. Kenapa? Karena tidak dalam keadaan tuma'ninah. Ya, seseorang yang apabila duduk di antara dua sujud ketika sholat, maka harus memastikan bahwasanya duduknya itu dalam keadaan tuma'ninah, yaitu menempatkan ya anggota tubuhnya pada satu posisi. Ya, apa posisinya pada saat itu? Duduk. Berarti dia harus benar-benar meyakini ya dia itu dalam keadaan duduk. Ada orang kalau ditanya, tadi ente duduk nggak? Duduk tapi sebentar. Duduk tapi sebentar. Jawabannya duduk tapi sebentar seakan-akan apa? Dia itu tidak meyakini bahwasanya dia itu benar-benar dalam keadaan duduk. Jadi dia menganggap bahwasanya duduknya itu hanya sesaat. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak meyakini kalau posisinya itu benar-benar dalam keadaan duduk. Ada orang terlelap kemudian dia bangun. Terus kita tanya, tadi tidur nggak? Saya tidak tidur tadi, cuma terlelap ya sebentar. Berarti dia meyakini bahwasanya dirinya tidak dalam keadaan tidur, mengingkari, ya, memungkiri dirinya dalam keadaan tidur. Sama dengan orang yang dalam keadaan sholat. Seseorang itu melaksanakan sholat harus di dalam beberapa rukun. 4 rukun, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. 4 rukun ini semuanya wajib tuma'ninah. Kenapa 4 rukun ini diwajibkan tuma'ninah? Karena 4 rukun ini tidak diwajibkan untuk membaca doa. Hanya saja doa di dalam rukuk, doa di dalam i'tidal, doa di dalam sujud, doa di dalam duduk di antara dua sujud, itu semuanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Rabbana lakal hamdu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni, dan seterusnya. Itu semua hukumnya sunnah.
Tetapi yang wajib itu adalah tumanina. Yang menjadi patokan kita pada saat 4 rukun ini, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, yang menjadi patokan kita pada saat itu adalah tumanina, bukan bacaan. Bacaan itu hanya sunnah untuk menyempurnakan rukun kita. Adapun kalau misalkan sempurna rukun kita, namun kita tidak membaca doa di 4 gerakan ini, tetap dihukum sah. Tapi kalau misalkan kita fokus kepada bacaan, namun kita tidak fokus kepada tumanina, maka rukun kita dianggap tidak memenuhi syarat. Jelas ya? Jadi yang menjamin gerakan kita 4 ini, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu adalah tumanina. Yang arti tumanina itu adalah memastikan tubuh kita ini berada di dalam posisinya. Memastikan tubuh kita ini berada di dalam posisinya. Wa alla yatullahu, kemudian di antara syarat duduk di antara 2 sujud itu apa? Yaitu di antaranya adalah tidak memanjangkan duduknya. Tidak manjangkan ini maksudnya bukan menjulurkan kaki, bukan, tapi tidak berlama-lama, tidak memperpanjang durasi, ya, tidak memperpanjang waktu durasi ketika kita duduk di antara 2 sujud. Wadal i'tidal, antara i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud ini tidak dianjurkan kita untuk berlama-lama. Kenapa? Karena gerakan ini adalah gerakan yang memisahkan antara satu rukun dengan rukun lainnya, antara rukun panjang dengan rukun pendek, antara rukun panjang dengan rukun pendek. I'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu kita tidak dianjurkan untuk berlama-lama. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya li'annahuma syar'an lil fasli la lidatihima, karena antara i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud adalah apa? Syar'an lil fasli, disyariatkan untuk memisah. Ya. Disyariatkan untuk memisah, la lidatihima, bukan yang dimaksud bagian daripada rukun panjang tersebut. Artinya ketika kita sholat, kita harus bisa membedakan mana rukun panjang, mana rukun pendek. Kalau rukun panjang maka berlakulah panjang, kalau rukun pendek maka berlaku pendek. Jangan dibalik, rukun panjang berlaku pendek, rukun pendek berlaku panjang. Ya, jangan dibalik. Ya, kita harus tahu mana rukun panjang. Rukun panjang itu artinya durasinya lama, seperti berdiri, ya. Kemudian membaca doa tahiyat, itu diantaranya. Mana rukun pendek? Rukuk, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Itu semuanya rukun pendek. Ya, tidak dianjurkan kita untuk berlama-lama. Fakana qasiraini, yaitu i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud. Fakana, ya, maka sejak dahulu dikenal dengan apa? Dengan gerakan yang sebentar, tidak berlama-lama. Fa in tawwala ahaduhuma fawqa dzikril masyru' fihi qadrul Fatihah fil i'tidal wa qadru aqallu tasyahhud fil julus baina sajdatain 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Kalau misalkan ada orang yang tidak lama-lama, ya, durasinya sama dengan membaca suratul Fatihah, dan itu dilakukan dalam keadaan sengaja, atau duduk di antara 2 sujud berlama-lama, durasinya sama dengan orang membaca doa tasyahud, apabila itu dilakukan dalam keadaan sengaja, batalat salatuhu, salatnya batal. Ya, salat jadi dihukumi batal. Jadi kita sekarang telah mengetahui dan paham bahwasanya yang membatalkan sholat itu bukan saja sesuatu yang terjadi di luar sholat, seperti buang angin, ya kan? Kita tahu itu kan? Ya. Seperti makan dengan sengaja, seperti
seperti berpalingnya dada ini dari kiblat dengan sengaja, seperti pingsan, ya, seperti seperti bergerak, ya, sebanyak 3 kali berturut-turut. Bukan itu saja sebab-sebab yang bisa membatalkan sholat. Ada juga gerakan yang barangkali sampai sekarang kita nilai bahwasanya ini gerakan sholat, apabila dilakukan secara berlebihan itu justru akan menjadikan sholat kita itu dihukumi batal. Hati-hati. Jadi yang membatalkan sholat ini bukan saja kentut, ya, tidak, bukan saja pingsan, bukan saja dia itu kejatuhan najis, ya, bukan saja dia itu bergerak sebanyak 3 kali, ya, itu membatalkan sholat. Termasuk ketika kita memperlakukan sesuatu bukan pada tempatnya di dalam sholat dalam keadaan sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu memiliki tafsir yang multi, banyak, lebih dari 1 tafsir. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Ya, padahal dikatakan orang sholat saja masih celaka. Ya, orang sholat saja masih celaka. Kenapa? Padahal dia sudah sholat, padahal dia sudah menghadap Allah, padahal dia sudah menyempatkan waktu untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Kenapa justru dikatakan sebagai orang-orang yang celaka? Ya, maka dikatakan di antara sekian banyak tafsir yang dimiliki oleh ayat tersebut atau memaknai ayat tersebut adalah di antaranya orang-orang yang memperlakukan hak-hak di dalam sholat bukan pada tempatnya. Ya. Jadi sholat itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Tidak boleh sholat itu kita tempatkan bukan pada tempatnya. Ya, yang rukun panjang, ya berlaku rukun panjang, rukun pendek, yang berlaku rukun pendek. Ya. Kalau misalkan sholat maghrib baca surah yang pendek, jangan baca surah yang panjang. Ya, ini sholat maghrib, ya, yang dibaca surah Luqman 1 lembar. Ya, saya yang makmum dengan ini kayaknya dia ingat tes hafalannya dilancar nih. Ya, kelihatan dari gaya bacaannya. Kayaknya ada dari dipuji daya hafalannya. Bayangkan sholat maghrib baca surah Luqman 1 lembar. Ya. Kita harus tahu sholat maghrib itu waktunya singkat. Makanya sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah menganjurkan kita itu di dalam sholat maghrib itu tidak ada waktu akhir. Yang ada itu adalah waktu fadilah. Hanya 1 waktu. Kalau sholat lain itu ada waktu fadilah, waktu utama, ada waktu sunnah, ada waktu yang yang tidak dianjurkan. Artinya waktu-waktu yang mendekati akhir daripada waktu sholat itu berlaku sholat subuh, sholat asar, sholat isya. Tapi kalau untuk sholat maghrib, ulama Syafi'iyah sepakat hanya 1 waktu. Apa? Di awal waktu. Karena maghrib ini waktunya pendek. Ada yang mengatakan bahwasanya habis salam itu sudah habis waktu maghrib. Kenapa? Karena masuknya waktu maghrib itu kapan? Maksudnya waktu maghrib? Maksudnya waktu maghrib itu nampak atau terlihat kemerah-merahan tenggelamnya matahari. Begitu kemerah-merahan ini hilang, habis sudah waktu maghrib. Ya, makanya waktu maghrib itu sebentar waktu maghrib itu. Ya, saking sebentarnya waktu maghrib itu sampai-sampai kita itu dianjurkan untuk menghidupkan waktu antara maghrib dengan. Dan kita ingat dulu bagaimana orang tua kita melarang keluar waktu maghrib, betul tidak? Ya. Bukan artinya takut kena curi. Ya. Bukan artinya waktu dulu bagi gembar-gembornya ada Dracula sampai poin 100 dilubangi dikasih gula, betul tidak? Masih ingat dah itu? Iya, masih ingat. Saya masih TPK waktu itu tahun 90-an. Bukan itu yang menjadi kekhawatiran orang tua kita. Tapi orang tua kita menerapkan anjuran Nabi bahwasanya dianjurkan kita itu menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan ibadah. Makanya sampai-sampai ada sebuah ancaman barang siapa yang tidur antara maghrib
Isya, maka Allah tidak akan menidurkannya nanti di hari kiamat. Ya, artinya dia tidak akan dibuat oleh Allah dalam keadaan istirahat. Karena antara maghrib dengan isya itu adalah waktu dianjurkan kita untuk menghidupkan dengan ibadah. Makanya ada salat awwabin, salat yang dikerjakan antara maghrib dengan isya, salat awwabin, salat kembalinya orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, salat yang dipopulerkan oleh Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nah, itu di antara kebijaksanaan kita di dalam sholat. Tapi kalau sholat subuh silakan baca surah sebanyak panjangnya sampai mampu ya makmum dengarnya. Ya kan? Kenapa? Karena subuh waktunya panjang. Atau sholat isya silakan karena isya waktunya panjang. Tapi kalau sholat maghrib bacalah surah yang pendek. Kayak guru-guru kita itu kalau maghrib baca surahnya cuma 2 qul. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Ya. Kenapa? Supaya kita bisa memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya dengan ibadah. Tapi kalau panjang, ya, khawatir waktu tersisa hanya sedikit. Apalagi sebagian masjid itu sudah ada yang namanya mengajikan. Kadang kita tuh lihat imam baca panjang, habis itu ya ditambah lagi dengan zikir, sisa ngajar kita 20 menit, kita sesuatu ya. Kan kasihan ini jamaah apa dah? Pak Ustaz sebentar enggak cuma 20 menit. Ya kan? Ada yang sisa 15 menit yang ngajar. Ya. Nah, itu artinya kita harus bijaksana. Kita tahu mana waktu yang memang dianjurkan untuk berlama-lama di dalam sholat. Ada juga waktu kita tidak dianjurkan berlama-lama di dalam sholat. Bukan artinya tidak berlama-lama di dalam sholat itu tidak baik, ya, tetapi melihat ya waktu, karena waktunya pendek, maka kita tidak bisa berlama-lama di dalam sholat. Kalau lama-lama waktu habis, otomatis sholat kita kerjakan di luar waktu. Ya. Waqad ra'akal tasyahhud fil julusi baina sajdatain. Itu juga orang yang duduk di antara 2 sujud berlama-lama sampai durasinya itu setara dengan bacaan doa tasyahhud, maka apa? Maka ya duduk di antara 2 sujudnya itu dihukumi batal. Ya tidak sah. Jelas ya? Nah, itu yang berkaitan dengan duduk di antara 2 sujud. Sampai di sini dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk rukun berikutnya, yaitu rukun tasyahhud akhir. Ada? Baik. At-tasi' at-tasyahhudul akhir. Yang ke-9 adalah rukun salat, yaitu tasyahhud akhir. Nah, biasanya kita di dalam salat itu ada tasyahhud awal, ada tasyahhud akhir. Tetapi tidak semua salat itu ada tasyahhud awal. Tapi setiap salat ada tasyahhud akhir. Salat yang tidak ada tasyahhud awal itu adalah salat subuh. Dari segi salat fardu, salat wajib, kemudian salat Jumat. Ya. Kemudian salat sunnah yang tidak ada tasyahhud awal banyak. Ya, di antaranya salat syuruq, ya, salat isyraq, ya. Kemudian salat duha, salat tarawih, ya, salat witir, kemudian salat apa lagi? Salat taubah, salat hajat, salat Id, salat gerhana matahari bulan. Itu semuanya tidak ada tasyahhud awal. Berarti menunjukkan bahwasanya ya salat sunat itu ada tasyahhud awal tak? Ada tak salat sunat yang tasyahhud awal? Ada tak? Ada tak? Walaupun salat itu dikerjakan lebih daripada 2 rakaat, apakah ada tasyahhud awal?
awal? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi tasyahud awal ini hanya ada di sholat fardu. Itu pun hanya ada di sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau misalkan kita sholat sunnah lebih daripada 2 rakaat, itu tetap tidak ada tahiyat pertama. Betul tidak? Betul, kayak sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu lebih dari 2 rakaat kan? Ada tidak tasyahud awalnya? Oke, sholat witir. Orang yang sholat witir 3 rakaat 1 salam, ada tidak tasyahud awalnya? Tidak ada. Betul ya? Ya. Atau orang yang sholat sunnah hari Jumat tadi itu, ya hari Jumat tadi kita dianjurkan untuk sholat sunnah qabliyah. Ya, qabliyah Jumat. Nah, sebagian ulama mengamalkan sholat qabliyah Jumat itu 4 rakaat, 1 salam, tapi dengan 1 tahiyat. Ya, itu setiap rakaat membaca Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Tapi surah Al-Ikhlasnya dibaca 1 rakaat 100 kali. Berarti kalau 4 rakaat 400 kali. Mampu tak gini? Itu mungkin hadis salam balik kalau sudah tak ikut Jumat. Ya kan? Nah, sebenarnya seperti itu kalau kita mampu. Ya, sudah mengatakan Allah sama dan diri dan 100 kali enggak? Ya. Nah, itu balik-baliknya bisa meminta izin dan dirinya sama dunia. Ya, terteh baca 400 kali surah Ikhlas tidak pernah. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, 1 rakaat ya membaca surah Ikhlas sebanyak 100 kali. Nah, walaupun kita kerjakan sebanyak 4 rakaat, tetap tahiyatnya atau tasyahudnya hanya satu, yaitu tasyahud akhir. Al-ma'ati bihi akhir kulli salatin wa yashmil nahwu subhi lamma sahha min al-amri bihi fi khadarin qulu at-tahiyyatu lillah. Tasyahud akhir dinamakan tasyahud akhir. Kenapa? Karena tasyahud akhir adalah merupakan gerakan untuk menutup atau mengakhiri sholat. Maka disebut dengan tasyahud akhir, menandakan bahwasanya sholat itu sudah berakhir. Ya. Kalau misalkan gerakan lain itu tidak menjadikan atau menandakan sholat itu adalah akhir, seperti sujud. Ya. Kalau misalkan sujud, kita lihat imam sujud, apakah kita yakin itu sujud terakhir? Belum tentu. Bisa jadi itu sujud rakaat pertama, rakaat kedua, betul tak? Kalau kita melihat imam duduk di antara 2 sujud, apakah lantas kita hukumi itu adalah duduk di antara 2 sujud di rakaat terakhir? Belum tentu. Tapi kalau kita sudah melihat imam duduk tasyahud akhir, berarti ini akhir daripada sholat. Ya, makanya kita mempercepat. Ya. Nah, itu makanya dinamakan tasyahud akhir. Artinya gerakan yang menandai bahwasanya sholat itu akan selesai. Qulu at-tahiyyatu lillah. Tasyahud akhir wa aqalluhu at-tahiyyatu lillah. Umum yang kita baca itu apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu yang sempurna. Tapi kalau misalkan paling minim, paling sedikit, ya, paling sedikit ini yang kita baca at-tahiyyatu lillah. Ini biasanya mohon maaf, ya, yang kita dengar dari kawan-kawan kita salafi, nah itu bacanya itu. Jarang mereka itu baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya. Umumnya mereka itu bilang apa? Mereka baca apa? At-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita ambil yang sempurnanya, at-tahiyyatu lillah itu minimal. Tapi kalau kita cuma nyebut at-tahiyyah, ya, tidak pakai lillah, tidak sah. Minimal at-tahiyyatu lillah. Tapi kalau mau sempurna, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, seperti itu. Wa qallu at-tahiyyat jamu tahiyyat ay jami' ma yati ay a'dhimu bihi min salam wa ghairihi thabit
itu lillah. Ya. Maka arti at-tahiyyah itu apa? At-tahiyyah itu artinya adalah persembahan. Itu artinya adalah persembahan. At-tahiyyatu lillah. Baik. At-tahiyyatu lillah ini adalah doa yang diucapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj. Tatkala Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kita artikan menghadap di sini adalah menghadap antara jasad dengan jasad. Ya, tidak boleh. Nah, kalau begitu mau diartikan apa Ustaz? Bukankah Nabi kita Muhammad naik ke langit yang ketujuh itu menghadap Allah? Yang menghadap apa yang ente pahami, wahai saudaraku? Menghadap bagaimana yang ente pahami? Apakah menghadap yang anda pahami itu menghadapnya seorang ajudan kepada atasannya, atau menghadap seorang anak kepada orang tuanya? Bukan. Ya, bukan menghadap antara jasad dengan jasad. Kalau menghadap harus seperti itu, lalu bagaimana dengan sholat? Ketika dikatakan bahwasanya sholat itu menghadap siapa? Sholat kita itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Betul tak? Apakah akan kita artikan juga sholatnya kita menghadap Allah itu laksana seakan kita itu menghadap orang tua, menghadap atasan, menghadap bos kita? Tidak. Menghadap di sini bukan diartikan menghadap antara jasad dengan jasad, dengan zat. Tapi menghadap di sini adalah menghadap secara rohani. Menghadap secara keadaan. Ya. Menghadap di sini bukan menghadap secara fisik. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berfisik sebagaimana kita. Tapi yang dimaksud di situ adalah bagaimana Nabi kita Muhammad ketika dinaikkan oleh Allah ke langit yang paling atas sampai ke Sidratul Muntaha, tujuannya adalah agar Rasulullah menyaksikan dan melihat bagaimana akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan Allah Subhanahu wa taala berada di langit yang paling atas, otomatis orang yang sholat di lantai atas lebih dekat kepada Allah. Betul tak? Orang yang sholat di Masjid Istiqlal di lantai 3 lebih dekat kepada Allah daripada imam di lantai dasar. Betul tak? Tapi bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah alam rohani. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada kamu. Lantas apa alasan Allah menaikkan Nabi kita Muhammad sampai ke langit ketujuh? Ya, dikatakan di situ di dalam surah An-Najm, laqad ra'ahu ayatal kubra in yashsa sidrati ma yaghsha. Ya, ma katabal fuadu ma ra'a. Sungguh ia Nabi Muhammad telah diperlihatkan oleh malaikat Jibril tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang dilihat oleh Nabi tidak dapat diingkari dengan hati. Artinya ketika melihat apa yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril, apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maka di sini bertambah dan semakin mantap akan keyakinan Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan diartikan Allah itu bertempat di langit. Ya, Allah itu bertempat di Arsy. Allah itu bersemayam di langit yang ketujuh. Allah itu berada di Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita mengartikan demikian, berarti kita sama menggambarkan, ya, mensifati Allah itu dengan makhluk. Karena yang memerlukan tempat itu adalah makhluk, sementara Allah tidak memerlukan tempat sama sekali. Karena kalimat perlu ini menunjukkan bagaimana lemahnya sesuatu. Manusia perlu handphone karena kita lemah. Manusia perlu kendaraan. Manusia perlu yang namanya harta. Manusia perlu yang namanya keluarga, pasangan, makanan. Menunjukkan bahwasanya kita itu lemah. Adapun Allah tidak memerlukan sama sekali segala sesuatu. Nah, jadi doa tasyahud itu adalah ucapan yang dibaca oleh Nabi tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu
bingung. Nah, ini asal usulnya. Ya, Nabi Muhammad kita itu bingung mau mengucapkan apa. Ibarat apa? Ibarat ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai setelah lama kita itu tidak bertemu. Terkadang bingung mau mengucapkan apa, mengucapkan salam, mengucapkan apa kabar, mengucapkan kapan sampainya, bingung kan mana yang dulu diucapkan. Ya. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tak kala melihat akan kebesaran Allah, ya, di atas semua cakrawala yang barangkali selama ini Rasulullah melihat bagaimana dunia dan seisinya, tapi Allah perlihatkan bagaimana alam di luar dunia sana, maka Rasulullah bingung ingin mengucapkan kalimat apa. Maka oleh Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad untuk mengucapkan at-tahiyyatu billah, ya, persembahan kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Itu maka kemudian diucapkan oleh Nabi, dan ucapan itu kemudian diabadikan oleh Nabi kita Muhammad sesuai dengan perintah Allah di dalam sholat. Makanya penutup daripada sholat itu apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita bersyukur kepada Allah, kita punya agama ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Ya. Kita punya agama bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad 14 abad yang lalu sama dengan apa yang kita ucapkan di dalam sholat sampai sekarang. Karena di sini pertanggungjawabannya secara ilmiah. Dari mana dipertanggungjawabkan? Dari berbagai macam kitab-kitab, baik di era modern sampai di era paling klasik. Semua redaksi sama. Ketika tahiyat baca doanya apa? At-tahiyat. Tidak ada ketika tahiyat baca doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul tak? Tidak pernah tertukar. 14 abad yang lalu Nabi kita menerima wahyu membaca doa tahiyat sama dengan yang kita baca sekarang ini. Ini dimaksud dengan original tak? Original. Ini yang dimaksud dengan suci tidak? Suci karena terjaga keasliannya. Karena agama Islam ini adalah agama yang terjaga keasliannya, keautentikannya juga terjaga. Dari kapan? Dari dahulu, sejak Allah turunkan kepada nabi-nabinya sampai kepada kita. Maaf, bukan tujuan kita untuk menyudutkan agama lain, tidak. Tapi di sinilah kita tahadus minimal bersyukur kepada Allah bahwasanya agama kita adalah agama satu-satunya di antara sederet agama-agama dan kepercayaan yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang barangkali maaf sampai sekarang ini terusik keadaannya, sampai sekarang ini terganggu pikirannya akan agama Islam kok begini kok begitu, menunjukkan bahwasanya dia itu belum taslim terhadap agama yang dia percaya. Karena seorang Islam itu diwajibkan untuk taslim. Taslim itu apa? Berserah. Makanya agama Islam itu adalah agama yang kita itu dianjurkan untuk berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita itu sebaik-baik agama. Makanya sampai dikatakan di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada anaknya, di antaranya adalah Nabi Allah Ya'qub yang beliau dapat daripada istri bernama Sarah, yang mana Nabi Ibrahim berkata, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah mengkaruniakan kepadamu satu-satunya agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam atau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah menghidupkan kita dalam keadaan Islam, kita diwafatkan juga dalam keadaan Islam. Amin. Semoga Allah menjaga keislaman kita, menyempurnakan keislaman kita, dan melindungi keislaman kita dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan iman dan mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan iman. Dan semoga Allah menganugerahkan Islam dan iman kepada anak cucu kita,
dan semoga Allah menjaga keislaman dan keimanan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.